Sekarang semuanya telah berubah. Lu bisa melihat sesuatu yang lu sukai. Lu langsung like. Melihat sesuatu yang tidak kamu sukai. Lu komen tentang hal itu. Lu sedang menjalin hubungan, posting di Instagram. Lu pengen melihat berita, buka secara online. Pengen tahu jumlah kredit lu? Lakuin secara online dengan agen terpercaya. Ingin berdagang saham? Gunakan aplikasi. Tertarik membeli baju baru? Belanja online. Ingin tahu kalori kamu? Gunakan aplikasi. Memiliki masalah kesehatan? Cari di Google. Memiliki masalah hubungan? Berpikir untuk keluar dan bawa ponsel lu. Tapi, apa sebenarnya yang menjadi masalah? Saudara, data 105 juta pemilih pemilu 2019 diretas dan diperjualbelikan di forum peretas. Penjualan data diduga data pribadi marak di forum peretas membuat sejumlah koalisi masyarakat sipil membuka posko pengaduan data pribadi. Saudara, sejumlah surat rahasia Presiden Joko Widodo, Badan Intelijen Negara, serta dokumen Sekretariat Negara diduga bobol. Begini cara kerjanya. Nama lu, umur lu, tinggi badan, berat badan, tempat tinggal, tempat kerja, keluarga, teman, apa yang lu suka, apa yang nggak lu suka, nomor telepon, email, kondisi kesehatan, kebiasaan belanja, rekening, keyakinan, politik, agama, dan bahkan chat lu. Ini adalah salah satu contoh dari data point. Semua hal itu hanyalah sebuah potongan kecil informasi, tapi potongan kecil informasi tersebut adalah hal yang sangat berharga. Pengiklan adalah contoh yang paling jelas. Dengan jumlah data yang sangat besar, mereka bisa mengetahui dengan tepat siapa yang harus mereka targetkan dan bagaimana cara menargetkannya agar lu membeli produknya. Lu mungkin berpikir mereka tidak memiliki akses ke data lu, tapi kenyataannya, begitu mereka mendapatkannya, data itu bukan lagi milikmu. Dan selamat datang di dunia pialang data industri. Industri yang bernilai 200 miliar dolar yang berdiri di atas praktik menjual informasi pribadi kepada perusahaan lain. Sekarang ini, lu mungkin berpikir industri teknologi yang gua maksud adalah Google atau Facebook kan? Tapi bukan itu yang gua mau bahas. Sejauh yang kita tahu, perusahaan-perusahaan itu nggak akan menjual data lu secara langsung. Gue membahas yang lain, lebih dari 4.000 perusahaan di Amerika Serikat saja. Perusahaan-perusahaan tanpa wajah, yang mungkin belum pernah lu dengar namanya karena mereka beroperasi di balik bayang-bayang dengan aturan yang minim dan diam-diam mengumpulkan semua data pribadi lu tanpa lu sadari. Informasi tentang kesehatan lu, kebiasaan makan di restoran, belanja di supermarket, sampai tempat favorit lu bertransaksi, semuanya dikumpulkan, lalu data itu dinegosiasikan dengan perusahaan lain untuk keuntungan yang besar. Gue nggak tahu tentang kalian, tapi kalau dipikir-pikir, gue sih mau juga sebagian dari duit itu. Kalau kita mau ikut ambil untung dari informasi seseorang, kita harus mulai ngumpulin data itu. Kedengarannya pasti sulit kan? Tapi faktanya, itu jauh lebih gampang dari yang lu kira. Sekarang ini, orang-orang tanpa sadar dengan rela ngasih data pribadi mereka dan semua data itu dapat diekstraksi dan dijual. Itu semua dimulai dari informasi publik yang bisa lu temukan di banyak media sosial, beranda yang lu sukai, tempat yang pernah dikunjungi, status hubungan, hobi, teman, catatan properti, catatan pengadilan, pendaftaran tanah, akta kelahiran, informasi pendaftaran pemilih, sampai catatan keuangan. Semua ini bisa saja diakses oleh publik, tapi itu semua belum cukup. Mereka selalu ingin lebih, dan salah satu cara tercepat adalah mencari perusahaan yang mau membeli data pelanggan mereka. Contohnya seperti supermarket favorit lu yang nawarin kartu member loyalitas. Mereka menyimpan semua informasi tentang lu. Apa yang lu beli, kapan lu beli, seberapa sering lu belanja, dan coba tebak, semua data itu dijual. Pelacak yang sengaja dirancang khusus di situs web itu memungkinkan mereka mengetahui lokasi pengguna atau bahkan daftar kontak kalian. Contohnya adalah cookie. Lu mungkin nggak tahu persis fungsinya, tapi banyak dari cookie ini sebenarnya melacak perilaku online lu, mulai dari situs yang dikunjungi, berita yang dibaca, sampai pembelian online yang kalian lakukan.
Semua itu membentuk daftar lengkap vendor yang dengan senang hati diberi akses oleh situs web tersebut untuk menggali informasi kalian. Pertanyaannya, apakah itu legal? Tentu saja itu legal, karena lu sendirilah yang menyetujuinya. Lu yang mengklik terima di pop-up situs web yang meminta izin penggunaan data pribadi. Lu yang membiarkan halaman media sosialnya terbuka untuk publik. Kalian yang menyukai halaman Facebook atau memposting tentang pikiran dan minat lu sendiri. Inilah era baru yang kita jalani. Gue yakin banyak dari kalian gak benar-benar paham apa yang sebenarnya kalian setujui. Informasi apapun yang bisa mereka dapatkan akan selalu memiliki nilai yang tinggi. Semakin banyak data yang mereka kumpulkan, semakin siap mereka untuk masuk ke tahap selanjutnya. Data sebenarnya menggambarkan perilaku seseorang. Semua data yang telah terkumpul harus disortir dari setiap orang yang sudah mereka ambil datanya. Dari situlah mereka mulai membuat produk, lalu akan membangun profil. Dan itulah jantung dari industri ini. Mereka nggak peduli apakah lu suka merek ini atau merek itu, atau apakah lu lebih suka bola atau basket, atau lu belanja di Indomaret atau Alfamart. Yang mereka cari adalah pola. Dengan semua data yang sudah mereka kumpulkan, mereka bisa mulai mengidentifikasi pola bagaimana lu berperilaku dan seperti apa kepribadian lu secara keseluruhan. Hanya dengan melihat beberapa like di Facebook, mereka bisa memprediksi afiliasi politik lu. Hanya dengan melihat riwayat belanja, mereka bisa menebak usia lu. Dengan melacak lokasi yang sering lu kunjungi, mereka bisa tahu di mana lu tinggal, di mana lu bekerja, restoran yang paling sering lu datangi, sampai rumah siapa yang paling sering lu kunjungi. Dengan melihat jumlah rekening lu, mereka bisa menilai tingkat pendapatan dan utang lu. Dengan melihat daftar kontak lu, mereka bisa menentukan siapa teman terdekat lu, seberapa sering lu berkomunikasi berdasarkan frekuensi panggilan. Dengan menelusuri riwayat internet lu, mereka bisa mengetahui masalah kesehatan yang lu miliki, afiliasi agama, minat, rencana bepergian ke luar negeri, atau bahkan barang apa yang lagi lu pertimbangkan untuk dibeli. Semua prediksi ini memungkinkan mereka membangun sebuah profil untuk setiap individu. Dalam 2 set profil, mereka dapat merinci dengan tepat siapa kamu sebagai pribadi, bagaimana lu berpikir, dan seberapa besar kemungkinan lu berperilaku. Itulah produknya. Paket yang dikemas dengan baik berisi pola perilaku individu. Setelah mereka mengemas semua data ini ke dalam sebuah profil, produk tersebut sudah waktunya untuk dijual. Tapi kepada siapa mereka bakal menjual informasi ini? Mungkin itu yang lu pikirkan. Jawaban simpelnya adalah hampir semua orang menginginkan itu. Pelanggan utama mereka adalah perusahaan marketing. Misalnya, kalau kita punya daftar orang-orang yang sadar tentang kesehatan, ada banyak perusahaan yang bakal berebut daftar itu. Mulai dari gym, pelatih pribadi, restoran berbasis makanan sehat, layanan langganan makanan sehat, sampai program kebugaran online. Mereka akan senang mengetahui siapa saja yang tertarik untuk bugar, karena semakin spesifik targetnya, semakin besar keuntungan yang bisa mereka raih dari setiap dolar iklan. Dan disitulah mereka masuk. Mereka akan menjual daftar orang-orang yang sesuai dengan kriteria targetnya. Tapi apakah itu semua sudah cukup? Tentu saja tidak. Kalau profil bisa menentukan detail tentang hidup seseorang, maka profil juga bisa menilai risiko gaya hidup mereka. Sesuatu yang sangat diincar oleh perusahaan asuransi. Lu baru membeli motor? Bersiaplah, karena informasi itu bisa ditandai oleh perusahaan asuransi kesehatan dan premi lu mungkin langsung naik. Bank juga mau informasi ini. Dari riwayat pencarian dan catatan transaksi, mereka bisa tahu apakah lu punya kebiasaan belanja barang mewah atau sering gesek kartu rekening. Dari situ, mereka bisa menentukan apakah lu layak dapat suku bunga rendah atau justru yang lebih tinggi untuk pinjaman yang lu ajukan. Bagaimana dengan website dari banyaknya pencarian orang-orang? Ada situs web yang menyimpan informasi pribadi seseorang, dan lu bisa mengaksesnya dengan membayar biaya tertentu. Mereka mengumpulkan data berdasarkan nama, alamat, dan anggota keluarga. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Mereka tentu ingin tahu lokasi persis lu, terutama kalau lu adalah orang yang menarik perhatian mereka. Atau bagaimana dengan pialang data lainnya?
Ya, pialang data juga menjual ke pialang data lain. Ini bukan cuma soal mengumpulkan data lalu menjualnya ke pihak ketiga. Seluruh industri ini adalah jaringan pialang data yang saling menjual informasi. Pialang data menjual ke perusahaan, lalu perusahaan itu menjual lagi ke pialang data lain dengan harga yang dinaikkan sesuai nilai informasi yang ada di dalamnya. Saat ini, satu email saja diperkirakan bernilai sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah bagi sebuah merek. Kita hanya bisa membayangkan betapa mahalnya data seperti afiliasi politik seseorang, riwayat pembelian, atau kondisi kesehatan bagi broker data dan perusahaan lain. Harganya sulit ditentukan, karena industri ini beroperasi di balik bayang-bayang dengan transaksi dari mulut ke mulut dan pasar privat sebagai satu-satunya tempat informasi ini diperjualbelikan. Industri yang senilai 200 miliar dolar ini dibangun sepenuhnya dari penggunaan informasi pribadi kalian. Namun, dengan semua yang telah gua katakan, mungkin ada satu pertanyaan besar yang lu miliki saat ini. Pertanyaan yang mungkin muncul bahkan sejak awal video ini. Kemungkinan besar, kalau lu lahir dan tumbuh di era teknologi dan pengawasan internet, mendengar cerita tentang bagaimana data lu disebarkan seperti ini mungkin gak terlalu mengganggu, bahkan mungkin gak akan lu pedulikan. Dan lu gak sendirian dalam sikap apatis ini. Ada pernyataan yang sangat umum, gua gak nyembunyiin apa-apa, jadi gak ada yang perlu ditakutkan. Industri pialang data menimbulkan dilema moral yang nyata. Jika informasi lu dijual, lu bisa menggunakan berbagai situs web layanan absolut secara gratis. Apakah itu penting? Lagi pula, data dapat digunakan untuk melacak penjahat. Data bisa digunakan untuk memprediksi epidemi, mengobati penyakit, dan meningkatkan kualitas perawatan. Bisa juga dimanfaatkan oleh bisnis untuk memperbaiki layanan atau meningkatkan mutu produk yang mereka tawarkan ke kalian. Tapi, bagaimana kalau data itu jatuh ke tangan yang salah? Bagaimana kalau seorang pialang data atau perusahaan menjual informasi lu kepada seseorang tanpa tahu niat mereka? Bagaimana kalau pemerintah yang berwenang mengambil data itu dan menggunakannya untuk melawan warganya, terutama yang secara terbuka menentang mereka? Apakah lu akan peduli? Atau itu sudah terlambat? Gua memulai video ini dengan mencoba mengungkap industri ini. Tapi setelah semua riset yang gua lakukan, gua justru merasa semakin bingung. Kenapa? Karena pada akhirnya, begitu banyak layanan, aplikasi, dan situs web gratis yang kita gunakan bergantung pada pengumpulan atau penjualan data kita agar tetap menguntungkan mereka. Satu hal yang pasti adalah perlunya lebih banyak regulasi dan edukasi tentang bahayanya kebocoran data dan bagaimana menanganinya. Namun, bahkan regulasi seperti ini punya celah. Dan terkadang hanya ada untuk memeras uang dari perusahaan, bukan benar-benar melindungi data dan privasi kita. Industri data ini sangat menarik dan layak untuk diteliti lebih dalam. Kalau lu ingin tahu bagaimana data kalian dikumpulkan dan digunakan, gua percaya satu hal. Semakin terdidik lu tentang topik ini, semakin dekat kalian menemukan solusi yang tepat. Tapi tunggu dulu, jangan langsung buru-buru close videonya. Gua tahu lu pasti muak dengan video YouTube yang isinya monolog panjang kayak gini, tapi kalau lu sudah nonton sampai sejauh ini, terima kasih banget, gua sangat menghargainya. Kalau lu suka, jangan lupa komen di bawah, share ke teman kamu, dan subscribe. Kalau lu punya saran, ide, atau apapun, tinggal tulis di kolom komentar. Gua coba balas semuanya, dan terakhir, semoga harimu menyenangkan.